Oke, baiklah. Saya sekarang ini akan menunjukkan tutorial menggunakan Premiere, terutama Premiere 2019. Di sini kita bikin new project, namanya terserah, misalnya itu saja. Lalu kita oke. Dan di sini adalah workspace. Di sini ada learning, assembly, editing, effect, folder, audio, graphics, libraries. Kita akan fokus kepada editing terlebih dahulu. Nah, di workspace ini ada beberapa yang penting, terutama kita akan import video terlebih dahulu. Kalian bisa melalui sini atau saat drag sini. Saya biasanya lebih suka main drag. Oke. Kalian bisa mengekspor file berupa seperti audio dan juga foto. Untuk memasukkan video ke dalam, cukup drag saja ke bagian timeline. Nah, videonya akan tampil. Di sini di bagian timeline kalian bisa menekan mouse untuk memperpanjang, scroll untuk pindah, atau kalian bisa menggunakan bagian ini di samping juga. Nah, untuk melakukan play tinggal cukup tekan space. Untuk backward tekan J, untuk forward tekan L. Pause bisa kalian tekan K juga. Oke, di bagian sini ada beberapa tool, tapi kita akan fokus kepada ini. Razor tool sangat berguna. Pertama, ini bisa digunakan untuk memotong video. Tapi jika kalian ingin memotong dari yang paling ujung saja, bisa kalian tarik ke sini. Itu. Kemudian bagian sini atraktif ke sini. Jadi bisa kalian atur dari setelah video berapa atau yang berapanya. Audio juga bisa. Tinggal kalian tekan OK. Ini akan muncul jika kalian telah menambahkan video, beberapa video. Baiklah, selanjutnya kita akan menambah teks. Cukup lagi ke bagian graphics. Bagian sini ada beberapa teks. Misalnya kalian ingin, kalau dulu sebelumnya bernama title, sekarang sudah bernama graphics, bernama caption. Kalian cukup kalian direct, lalu bagian sini lalu kalian edit di bagian timeline. Lalu misalnya ingin menambahkan sesuatu, cukup ketik saja. Kita akan tampil di layar seperti ini. Kalian juga bisa ngatur fontnya sebagai macam, misalnya memakai Arial, tapi kalian harus bold terlebih dahulu teksnya. Arial. Bagian sini kalian tinggiin ke 200, cukup kalian direct ke sini, kalian akan kelihatan teksnya. Arial, lalu bisa juga shape berbagai macam. Kalian bisa scroll saja yang mana yang menurut kalian tidak mengerti dengan nama-nama font tersebut. Jika kalian scroll, maka ia akan langsung menunjukkan aksen. Jadi saya akan tetap memakai font serif.
Lalu untuk kembali seperti semula cukup di sini lalu tekan fit. Oke, selanjutnya untuk menambah transisi, misalnya saya menambahkan video lagi. Import di sini di bagian efek. Di sini ada video transition. Kalau misalnya yang paling sering digunakan adalah dissolve, kalau enggak wipe. Kalau misalnya dissolve, bisa milih cross. Atau deep to black, atau transisi warna hitam. Atau white. Peringatan tadi cuman berlaku kalau videonya pendek ini ya. Atau makin terang, bukan, atau seamless gini bisa. Nah, additive yang mengikuti warna, untuk menambahkan efek, misalnya menambahkan blur, bisa kalian tambah ke kamera blur lalu direct ke sini, maka akan tampil di sini. Bisa kalian naikin atau turunin sesuai keinginan. Tahan alt lalu direct untuk presisi, aturan presisi. Kalau untuk shift untuk lebih kencang. Kalian bisa memberi beberapa efek lain, misalnya noise, transform, atau mungkin masking bisa juga. Chroma key. Nah, untuk chroma key kalian cukup ini, saya akan kurang ini ke atas, ini ke sini, kita tambahkan key, pilih color key di sini. Jadi di sini kita akan pilih eye drop di sini, maka akan ini. Jika masih kelihatan tidak sempurna, kalian bisa naikin value-value di sini. Ini maka akan terlihat, maka screen tadi akan hilang. Untuk hide, kalian cukup tekan ini aja, misalnya teks yang mengganggu atau misalnya kurang yakin, misalnya kalian kait saja. Baiklah, kalau kalian bisa ini hapus. Coba kita misalkan tambahkan gambar. Untuk mengatur ukuran cukup klik editing lalu pilih ini, double klik ke gambar, atau bisa kalian scale di sini, motion atau scale, atau kalian bisa klik ini, bisa kalian pindahin juga, atau bila ini kemudian kita akan tekan color grading. Oke, untuk melakukan color grading cukup pergi ke tab bagian color, ada bagian videonya, bisa memilih preset warna misalnya gini.
bisa atur misalnya sharpen, ada fine blends untuk warna dan saturation. Dan di sini ada timbangan Polish. Sini ada curve dan drag nambah sini. Ada saturation, bisa kalian gunakan seperti tadi. Membentuk warna, color wheel, shadow, midtone, dan high click. Lebih terang, tone juga. Ini dulu udah highlight. Kasih frame. Ini makanya jika kalian menemukan kombinasinya benar, maka hasilnya akan bagus. Untuk audio kalian bisa namakan di sini, maka akan terletak di bawah sini. Misalnya di sini ada tulis kalian bisa di bagian sini, kalian direct ini ke bawah, akan memanjang. Kalian akan bisa melihat visual dari audio tersebut. Dan paling penting, jika kalian menggunakan headset atau apanya, kalian cukup ke edit, bagian preference, bagian audio hardware, pastikan di bagian default output kalian masukkan audio kalian, misalnya headphone. Biasanya kadang nggak masuk otomatis, kadang masuk ke speaker, mau udah colok handphone dicabut nanti masih stuck di headphone, jadi kalian harus atur terlebih dahulu audionya. Oke. Misalnya kita cut bagian sini, bisa atur misalnya bagian sini.
Oke, kalian bisa atur daerahnya gimana. Dan untuk misalnya ngatur audio, misalnya yang terlalu keras atau terlalu di senyap, kalian bisa atur di sini. Dan satu lagi yang belum saya jelaskan adalah di sini bisa kalian menggunakan timestamp, misalnya untuk audio fade in. Misalnya kita drag ke sini, lalu kita naikin ke sini ke 0, maka terus ke sini, maka akan ada fade in. Kita bisa melakukan secara otomatis menggunakan keyframe. Ini sangat berguna sekali, Untuk shortcut sudah ada disebutkan sini, jadi sudah dijelaskan di sini. Jadi kalian tinggal hafal saja. Nah, jika kalian ingin pindahin ke sini tapi tidak ingin memotong, cukup kalian tarik saja, maka Premiere akan langsung memotongnya sendiri. Kalau kalian ingin menambah, untuk menduplikat, cukup tekan Ctrl C dan klik. Akan terus ini. Menghapus timestamp, kalian cukup sini dan kanan delete atau clear. Oke. Baiklah. Selanjutnya kita akan melakukan export, yaitu cukup di bagian files, export. Jika kalian menggunakan Premiere 2020 ke atas, maka akan diminta untuk menginstal media encoder, maka akan bisa melakukan ekspor melalui media encoder. Tapi di 2019 ke bawah bisa kalian langsung ekspor dari Premiere, langsung cukup bagian file dan ekspor, lalu pilih media. Pastikan kalian menekan timeline terlebih dahulu supaya keluar window gini. Nah, di sini ada beberapa opsi, tapi yang paling sering digunakan itu adalah H264, itu adalah MP4. Untuk AVI bisa kalian gunakan untuk lossless, tapi untuk penggunaan penyimpanan akan lebih besar menggunakan AVI. Untuk JPG, misalnya kalian ingin membuat image sequence, itu sangat berguna untuk animasi. Lalu MP3 jika kalian ingin mengekstrak audio saja. Di sini untuk format digunakan untuk DVD, karena kualitasnya lebih rendah dan ukurannya lebih kecil. Jadi kalian bisa milih apapun yang ada di sini. Nah, selanjutnya bukan video. Di sini kalian bisa menekan efek di sini. Tapi saya tidak ingin melakukan sekarang. Kita fokus ke sini. Di sini kalian bisa mengatur ketinggian dari videonya. Saya ingin 180, bisa, atau tetap dengan preset bisa. Frame rate bisa kalian atur dari 10 sampai 60. Jika harusnya revisi harusnya bisa sampai 110, tapi saya kurang tahu.
Nah, di sini fill of order, aspek rasio bisa kalian pilih square atau sesuai keinginan, custom bisa juga, misalnya 4:3. Kotak di sini untuk TV standar biasanya digunakan untuk DVD, dan dalam maksimum def untuk kualitas yang lebih bagus. Kemudian di bagian bitrate di sini kalian bisa ngatur semakin tinggi bitrate-nya semakin bagus kualitas videonya, minim artifak, tapi akan memperberat ukuran dari videonya. Bisa kalian lihat di bawah ukuran videonya. Akan menarik ke 9 ke bawah sini saja. Key distance berguna untuk di bagian timeline tadi. Ini kurangi, maka akan pasti ekspor akan terpotong beberapa scene. Langsung kita ekspor. Ya, mari kita cek di sini. Dan itulah Premiere. Jika kalian melihat video ini sangat berguna, semoga video ini berguna, dan demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.